Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum memulai ibadah, marilah kita berdoa dalam hati. Kita angkat pujian buat Tuhan dari buku Ende nomor 18 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari percobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 211 ayat 3. Hukum Taurat pada minggu ini. Ayat pengganti hukum Taurat bagi kita di minggu ini diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Kita baca secara bergantian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus,
baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan dari buku Enden nomor 179 ayat 2 dan 3. Marilah kita datang ke hadapan Allah, kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian bagi iman. Karena iman, dalam darah-Nya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 466 ayat 3.
pada hari Minggu ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Marilah kita baca secara responsoria. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalan ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 258 ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita baca warta jemaat yang ada dalam acara minggu yang telah dibagi oleh Sintua sektor masing-masing. Kita angkat pujian buat Tuhan yang diambil dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 sampai 2 seraya mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan melalui khotbah pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua makhluk di dunia ini membutuhkan air. Manusia akan mati kalau tubuhnya kekurangan air, yang disebut dengan dehidrasi. Dan bukan hanya manusia saja, bahkan segala tumbuh-tumbuhan, segala makhluk di bumi ini, semuanya memerlukan air. Sebab
tumbuh-tumbuhan yang kurang air akan layu dan bahkan akan mati. Saudara-saudaraku seiman, yang artinya di sini fungsi air bagi kehidupan manusia, fungsi air bagi kehidupan segala tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan adalah untuk memberi kehidupan. Sebab tanpa air itu segala makhluk di dunia akan mati dan segala tumbuh-tumbuhan juga akan mati. Itulah sifatnya air, gunanya air bagi setiap kehidupan segala makhluk, bahkan tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan. Dan lebih dari situ, lebih berguna, lebih perlu, lebih penting gunanya, dan lebih berharga dari situ, yaitu pentingnya firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri sebagai air yang hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku seiman, di tengah-tengah perjalanan hidup manusia di dunia ini, bahwa Yesus menggambarkan bagaimana sesungguhnya arti daripada air untuk kehidupan manusia. Tetapi lebih dari situlah mahalnya, gunanya tentang air hidup, yaitu firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang menjadi sumber daripada kehidupan yang sesungguhnya di tengah-tengah kehadapan manusia. Sebab Yesus berkata bahwa air yang berasal dari dunia ini, air yang berasal dari sumur Yakub, adalah yang tetap membuat siapapun yang meminumnya akan haus terus menerus. Karena itu adalah air yang berasal dari dunia ini, berasal daripada sebuah sumur yang dinamai sumur daripada Yakub. Tetapi air yang mau diberikan oleh Tuhan Yesus adalah air yang menyembuhkan, yang melegakan, dan juga yang tidak memberikan semua yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Itulah firman Tuhan yang membuat kita dahagia dan bahagia dan hidup selama-lamanya. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang demikianlah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada seorang perempuan Samaria. Seorang perempuan Samaria yang sedang datang menimba air dari sumur Yakub. Tetapi kesempatan itu dipakai oleh Yesus untuk mengarahkan setiap orang percaya untuk mengubah keadaannya, mengubah kehidupannya dari hal-hal yang biasa menjadi hal-hal yang ajaib, yang luar biasa yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Yesus mau memberikan yang sesungguhnya, yaitu air yang sebenarnya, air yang memberi kehidupan, yaitu hidup kekal, hidup abadi selama-lamanya. Bukanlah air
yang berasal dari dunia ini. Bukanlah air yang berasal dari sumur daripada Yakub. Tapi air yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri atau firman Tuhan. Itulah yang membuat kelegaan dan kehidupan selama-lamanya bagi manusia. Saudara-saudaraku seiman, sesuai dengan tradisi bahwa ketika perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus dan Yesus meminta air daripada perempuan Samaria itu, tetapi perempuan Samaria itu tidak mau memberikannya kepada Yesus karena dia tahu dia adalah orang Yahudi. Sebab orang Yahudi dengan orang Samaria tidak boleh bergaul karena sudut pandang tradisi daripada nenek moyang mereka, bahwa orang Samaria dan Yahudi tidak boleh bergaul dalam pergaulan sehari-hari. Baik itu dari sudut pandang agama, baik itu dari sudut pandang tradisi adat. Karena Samaria adalah keturunan daripada campuran perkawinan. Oleh sebab itu, bagi perempuan Samaria tidak dapat memberikan sesuatu apapun. Air yang diminta oleh Tuhan Yesus sendiri kepadanya. Karena di dalam dirinya ada penghalang-penghalang. Ada tembok-tembok yang memisahkan dirinya sebagai perempuan Samaria kepada orang Yahudi. Padahal inilah yang mau dibarui oleh Yesus. Sehingga dia mau berbicara kepada perempuan Samaria. Walaupun itu tidak boleh sebenarnya. Tetapi dengan Injil, dengan berita kesukaan melalui Injil Yohanes ini, Yesus mau membawa suatu pembaharuan. Yaitu suatu pembaharuan yang membawa setiap orang percaya mengubah hidupnya, mengubah cara pandangnya kepada jalan Yesus, jalan Allah yang sebenarnya. Tidak lagi dihalangi oleh segala tembok-tembok pemisah. Karena di dalam Yesus segala sesuatunya, baik Yahudi, baik non-Yahudi, semuanya kita, laki-laki dan perempuan, sama di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus melakukan pembaharuan itu. Dia mau berjumpa dengan boru Samaria, perempuan Samaria. Walaupun itu menurut tradisi tidak boleh, menurut agama tidak boleh. Tapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk membawa keselamatan bagi semua makhluk di dunia, semua manusia di dunia, tidak terkecuali laki-laki atau perempuan, Yahudi atau tidak Yahudi. Tapi itulah kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudaraku, kita sering seperti perempuan Samaria ini, terhambat untuk melakukan sesuatu hal yang baik, terhambat oleh sesuatu tembok-tembok karena tradisi. Apakah itu tradisi agama, apakah itu tradisi adat, apakah itu tradisi budaya. Kita tidak boleh melakukan segala sesuatu yang baik
karena tembok-tembok pemisah yang tadi. Tapi Tuhan Yesus melakukan suatu terobosan baru. Dan itulah yang mau dibaharui oleh Yesus terhadap perempuan Samaria itu. Lakukanlah segala sesuatu yang baik terhadap siapapun. Bahwa dari diri setiap orang percaya harus mengalir air-air daripada kehidupan. Itulah anak-anak Tuhan. Dan itulah yang dirubah oleh Tuhan Yesus dari setiap kehidupan manusia. Marilah kita, saudara-saudaraku, tidak seperti perempuan Samaria ini, terhambat melakukan sesuatu yang baik, terhambat melakukan sesuatu yang membuat orang bahagia, karena di antara kehidupannya ada tembok-tembok yang memisahkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, saudara-saudaraku, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, kita tidak tahu bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, atau basa-basa ini debata. Itulah yang tidak diketahui oleh perempuan Samaria. Kalau dia hidup, dia boleh melakukan sesuatu hal di dalam hidupnya setiap hari. Dia tidak tahu bahwa hidupnya itu adalah anugerah pemberian Allah. Yang seharusnya apa yang sudah dia terima dari Tuhan, maka harus seperti air yang mengalir kepada setiap orang. Seperti Yesus yang menjadi air kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Demikianlah kehidupan setiap orang percaya. Hidupnya harus seperti air yang mengalir untuk memberikan sesuatu hal yang berguna, yang baik, untuk mencintai dan mengasihi sesama, sama seperti yang dilakukan Yesus kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, Yesus mau memberikan sesuatu yang baru, sesuatu terobosan yang baru, yang membuat kita hidup saat ini dan membuat kita hidup untuk hari kehidupan kita yang abadi dan kekal. Terobosan-terobosan yang diberikan Tuhan, sesuatu hal yang baru yang diberikan oleh Tuhan melalui perempuan Samaria. Dulunya Yahudi dengan Samaria yang tidak dapat bergaul, tidak dapat berkomunikasi, karena dipatasi oleh suku, tradisi, budaya, adat, dan agama. Tapi melalui pembaruan di dalam Yesus, mereka sama-sama di hadapan Tuhan. Yang kedua, perempuan Samaria itu membutuhkan air hidup yang sesungguhnya, bukan lagi air yang berasal dari dunia ini, bukan lagi air yang berasal daripada sumur Yakub. Karena air yang berasal dari dunia tetap akan membuat kita haus setiap saat. Tetapi air kehidupan yang berasal dari Tuhan, dialah yang memberikan kebahagiaan kepada kita, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita sungguh-sungguh memberikan hidup bahagia kekal abadi bagi kita. Sama seperti perempuan Samaria ini.
Setiap saat dia mengambil air, tapi dia tetap haus. Setiap saat dia meminum air yang dari sumur tersebut, tapi dia tetap haus. Dan dia di dalam kehidupannya sudah 5 kali berganti-ganti pasangan. Namun saudara-saudaraku, dunia ini tidak akan mampu memberi kepuasan kepada diri perempuan Samaria ini. Hanya satu yang memberi kepuasan di dalam hidupnya, itu air surgawi atau air kehidupan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita renungkan bersama-sama firman Tuhan, khotbah pada hari Minggu ini. Yang pertama, hanyalah Tuhan Yesus, air hidup yang sesungguhnya dan pemuas kebutuhan hidup kita, yang dapat memberi kepuasan bagi setiap kehidupan setiap orang. Apapun yang kamu cari, apapun yang kita dapat, tidak akan dapat memuaskan dan memberi dahaga bagi kita. Tapi yang memberi kepuasan hanyalah air kehidupan yang berasal dari Tuhan Yesus. Yang kedua, izinkan Tuhan Yesus mengisi hidupmu dengan air hidup yang dari Tuhan. Janganlah kita hanya mencari air kehidupan yang berasal dari dunia. Karena air kehidupan yang dari dunia ini hanyalah memuaskan kita sesaat. Tetapi air yang sesungguhnya yang membuat kita dahaga adalah air yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudaraku seiman, mari kita renungkan sama-sama, yaitu poin yang ketiga yang menjadi pertanyaan bagi kita setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Air apakah yang sudah kita minum selama ini? Sebab ada banyak di dunia ini yang menawarkan bermacam-macam rasa daripada air tersebut. Ada yang bermacam-macam di dunia ini yang menawarkan kepada diri kita, di sekeliling kita, ada macam-macam air yang ditawarkan oleh dunia ini. Ada air yang pahit tapi berbuah manis. Ada air yang manis tapi berujung pahit. Tapi hanya ada satu air kehidupan yang membuat kita dahaga. Itulah air hidup yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami semua, supaya kami sungguh-sungguh dalam hidup ini jangan hanya mencari air yang hanya berguna sesaat, yang hanya membuat kami sesaat dahaga, yang hanya memuaskan hidup kami sesaat. Tetapi biarlah Tuhan mengarahkan kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami mencari air yang hidup yang sesungguhnya, yang boleh memuaskan kami selama-lamanya, yang boleh membuat kami dahaga, yang boleh membuat kami hidup selama-lamanya, bukan memuaskan kami hanya sesaat. Itulah firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Banyak di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini yang menawarkan kepada kami air-air yang bermacam-macam di dunia ini. Tapi sering kami menjumpai ada air yang pahit, tetapi berbuah berujung manis. Ada pula air yang hidup, tetapi berujung pahit. Biarlah kami mau mencari dan menerima air yang hidup, yang membawa kami dahaga dan memuaskan hidup kami untuk hidup yang kekal dan selama-lamanya. Itulah firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 214 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.